Kalau kita lihat bahwa sampah yang dihasilkan oleh warga Cilegon itu tiap harinya hampir mencapai 275 ton yang masuk ke TPA Bagendung. Mengarahnya kemana nih? Kita ke aspal plastik. Nah, jadi alhamdulillah gayung bersambut. Akhirnya kita coba memanfaatkan dari sampah kresek yang kita kumpulkan itu menjadi jalan di TPA sendiri. Kita bangun jalan sekitar 145 meter. Di daerah mana itu, Pak? Di TPA Bagendung. Itu menggunakan aspal plastik. aspal berbahan baku plastik. Nah, itu pengelolaan sampah itu. Komponennya itu 5% dari total aspal yang digunakan. Misalnya intervensinya diberikan tempat sampah. Baik. Tapi perilakunya tidak berubah. Sehingga tempat sampahnya ada, sampahnya acak-acakan juga masih. Gitu kira-kira. Yeah. Nah, tapi kalau dengan STBM, harapan kita dengan tadi orang menjadi sadar, menjadi butuh akan kesehatan, menjadi butuh akan lingkungan yang bersih. Betul. Dia akan berubah dan lingkungan bisa menjadi bersih, masyarakat menjadi sehat. Baik, bertemu lagi bersama saya Surga Firdaus. Nah, kali ini ada narasumber hebat yang akan hadir di tengah-tengah kita semua. Boleh kita sambut Bapak Sabri Mahyudin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Iya, selamat sore Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hadapan kita juga ada Bapak Muhammad Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah PJ KKS STBM Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Oke, baik. Bapak langsung saja nih. Karena tema kita pada hari ini adalah sampah terkelola, kesehatan terjaga. Itu artinya ada korelasi antara dua dinas yang ada di hadapan kita ini semua, guys. Ya. Yang pertama dari Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua dari Dinas Kesehatan. Lingkungan hidup dan kesehatan itu apa ya? Mungkin satu keutuhan ya, Pak ya. Bagaimana Pak kira-kira kondisi yang ada di Cilegon terkait masalah sampah dan hubungannya dengan kesehatan? Dimulai dari Bapak Sabri Mahyudin dulu, silahkan. Terima kasih Pak Daus. Mungkin saya akan bicara terkait dengan sampah yang ada di Kota Cilegon. Seperti itu. Memang jadi tantangan khusus untuk di Cilegon. Apalagi Pak Wali Kota kita sekarang ini sangat konsen terhadap permasalahan persampahan. Kalau kita lihat bahwa sampah yang dihasilkan oleh warga Cilegon itu tiap harinya hampir mencapai 275 ton yang masuk ke TPA Bagendung. Nah ini dengan euforia yang sekarang bahwa program penggunaan metode open dumping yang tidak diperkenankan lagi memberikan dampak juga terhadap kita LH bagaimana mengelola TPA ini menjadi kontrol landfill, minimal kontrol landfill. Nah ini yang gitu. Balik lagi bahwa kontrol landfill ini dimulai dari pemilahan sampah seperti itu. Pemilahan sampah ini tadi harus dimulai dari hulu sampai hilir. Karena apapun metodenya, apapun rencananya, apapun pelaksanaannya, faktor pemilahan ini yang menjadi kunci, kata kunci. Pemilahan yang menjadi kata kunci ya? Betul. Jadi kalau kita lihat di beberapa daerah, pengelolaan alatnya, tenaganya tetap akan keteteran dengan kalau dia tidak melakukan pemilahan seperti itu. Gitu. Jadi intinya kalau Cilegon lebih kepada kita pusatkan nantinya ke sektor pemilahan. Pemilahannya. Yeah. Kalau saya dengar tadi jumlahnya sangat besar sekali ya Pak. Ada 275 ton per hari. Itu artinya kita butuh peran aktif masyarakat. Nah ini selaras dengan program Kementerian PU
dengan programnya PPAM ISWMP. Apa sih PPAM ISWMP itu guys? PPAM itu adalah penguatan peran aktif masyarakat. ISWMP-nya adalah Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities Program. Itu artinya memang dengan kondisi yang ada sekarang di lingkungan hidup saat ini, dan itu sudah dinotis oleh Pak Kepala Dinas, 275 ton sehari. Nah, itu berarti butuh peran aktif masyarakat ya Pak ya? Harus. Nah, dalam hal ini peran aktif masyarakat ini mungkin boleh disebut yang tadi STBM itu Pak ya? Siap. STBM. Nah, boleh dijelaskan Pak mungkin dari Dinas Kesehatan STBM sendiri itu apa? Oke, baik. STBM itu singkatan ya. Singkatan. Kalau secara definisinya itu adalah metode pendekatan untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga perilaku itu menjadi lebih hygiene dan sanitasi. Dengan melakukan pemicuan. Pemicuan itu sendiri sedikit berbeda, Kang Firdaus, dengan sosialisasi. Kalau pemicuan, yang aktif adalah masyarakatnya. Baik. Yang menjadi sasaran kita itu yang aktif. Kita hanya memainkan saja, memainkan dan mengatur alur. Tujuannya melalui kegiatan itu memicu rasa jijik, memicu rasa sadar, memicu rasa butuh, dan memicu rasa untuk berubah. Kalau tadi Pak Kadis menyampaikan ada 275 ton per hari. Kalau kita hitung misalnya per rumah misalnya dalam sehari 2 kilo, mungkin kalau dipilah akan berubah menjadi tinggal 1/4 ya Pak. 1/4 ya. Tapi itu karena kalau sosialisasi sifatnya mereka hanya mendengarkan, maka ini tidak begitu berpengaruh. Menurut metode yang kita pakai dengan STBM ini lebih berdampak. Karena membuat orang sadar dengan kelakuannya sendiri. Begitu. Dan memang ini ada korelasi juga dengan teman-teman, bahkan kita sudah berjalan dari tahun kemarin dalam program PPAM ini ya. Dari tahun kemarin kita sudah memulai kerjasama dengan teman-teman di SWMP, di mana teman-teman sanitarian kita terlibat langsung dalam menjalankan program yang memang sudah disusun. Tahun ini fokus kepada pemicuan Pak Kadis. Pemicuan ke lapangan ke setiap kelurahan. Dan mudah-mudahan nanti akan berjalan sesuai dengan harapan kita sehingga perilaku itu menjadi lebih baik. STBM sendiri itu kalau kita merujuk sebenarnya karena dengan intervensi yang lain itu agak kurang begitu nendang. Misalnya intervensinya diberikan tempat sampah, tapi perilakunya tidak berubah. Sehingga tempat sampahnya ada, sampahnya acak-acakan juga masih, gitu kira-kira. Nah, tapi kalau dengan STBM, harapan kita dengan tadi orang menjadi sadar, menjadi butuh akan kesehatan, menjadi butuh akan lingkungan yang bersih, dia akan berubah dan lingkungan bisa menjadi bersih, masyarakat menjadi sehat. Gitu mungkin pengertian. Bagaimana peran pemerintah dalam rangka menyadarkan masyarakat nih? Apakah masyarakat misalkan Pak ditakuti bahwa kalau misalkan tidak kita mengelola sampah akan menumpuk lebih banyak lagi, bahkan mungkin bisa 1000 ton mungkin Kak Pak ya, atau mungkin bisa menggunakan pola mungkin scarcity ya, atau mungkin dari fear-nya, ketakutannya. Nah, kalau misalkan sampah tidak terjaga nanti akan timbul penyakit misalnya. Nah, itu ada nggak Pak penyakit-penyakit yang timbul dari akibat kita tidak mengelola sampah dengan baik? Betul. Endingnya ke situ. Ketika orang akan sadar, oh ternyata sampah saya adalah sumber penyakit. Oh ternyata perilaku saya selama ini justru membuat saya dan keluarga menjadi tidak sehat. Harapan kita sebenarnya itu tujuannya untuk, karena dampaknya kalau kesehatan berbicara efek kesehatan ya, dampak buruk perilaku terhadap pengelolaan sampah yang nantinya akan menjadi beban bagi masyarakat, tapi juga tanggung jawabnya pemerintah. Maka disadarkan lewat pemicuan tadi, pemicuan STBM khususnya di pilar sampah, begitu mungkin Kak. Nah,
Kalau kita melihat perilaku masyarakat Pak ya, sekarang ini masyarakat kita itu lebih banyak cenderung menggunakan eh, bahan-bahan atau misalkan alat-alat yang berbahan baku plastik Pak. Karena kebanyakan apa namanya? Contoh yang ada di hadapan kita ya, botol plastik gitu kan Pak. Ya. Dan suka tidak suka memang ya di kehidupan kita sehari-hari kebanyakan sampah itu adalah sampah plastik. Bagaimana Pak dari pandangan Kepala Dinas Kesehatan terhadap sampah plastik ini? Harus diapain Pak sampah plastik? Nah ini yang menarik, di komposisi memang kalau dilihat apapun yang kita pegang rata-rata ada unsur plastiknya seperti itu. Dan kami ada beberapa program yang kami fokuskan terkait dengan pengolahan plastik. Tadi yang disampaikan yang akan kita launching salah satunya adalah program ProHeal. Nah ProHeal ini di dalam aplikasi ProHeal ini ada dua. Sampah liar dan pilah sampah. Nah, untuk pilah sampah ini kita fokuskan pada sampah plastik seperti itu. Jadi ada komponen yang sekarang itu plastik yang tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, ini yang menjadi tidak menarik buat baik itu pemulung, baik itu pelapak gitu. Adalah sampah kresek. Sampah kresek. Nah, ini yang Plastik kresek. Ya. Oh, ada bedanya Pak ya antara plastik misalkan botol dengan plastik kresek. Iya, komponennya beda seperti itu. Nah, tapi kami sudah pernah mengadakan istilahnya di HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional. Kita coba kompetisi sekolah dengan mengumpulkan sampah kresek. Dan alhamdulillah kita bisa kumpulkan sekitar 1,7 ton dalam satu hari. Wow, satu. Nah, mau diapain nih? Itu sampah sekolah itu Pak? Sampah udah mulai dari pesantren, sekolah gitu. Tapi karena fokusnya kami itu kemarin ke sekolah, jadi terkumpullah dari sekolah-sekolah yang ada. Nah dari kresek itu kita coba bicara sama tim dari Chandra Asri, PT Chandra Asri. Ada program apa nih dengan kresek ini? Karena beliau menawarkan, Pak, kami punya program cacah sampah kresek. Mengarahnya kemana nih? Kita ke aspal plastik. Nah, jadi alhamdulillah gayung bersambut. Akhirnya kita coba memanfaatkan dari sampah kresek yang kita kumpulkan itu menjadi jalan di TPA sendiri. Kita bangun jalan sekitar 145 meter. Di daerah mana itu Pak? Di TPA Bagendung. Itu menggunakan Aspal plastik. aspal berbahan baku plastik. Nah, itu pengelolaan sampah itu. Komponennya itu 5% dari total aspal yang digunakan. Nah, itu dari segi teknis, aspal ini punya daya dukung yang bagus terhadap air. Nah, itu salah satu yang kami coba kembangkan. Nah, di dalam ProHeal ini ada komponen yang kami nanti bisa diterima sampai kresek-kresek itu bernilai sekarang gitu. Di ProHeal ini itu satu. Terus juga yang kedua, program yang kami juga jalankan sekarang adalah mungkin gabung dengan program yang dari SBMP ini adalah memilah dari rumah. Memang ini suatu hal yang perlu ketekunan dalam arti hal-hal kecil yang tadi disampaikan kita mulai dari rumah tangga. Orang itu susah kalau itu dibuat susah, ribet gitu loh. Mereka nggak mau melakukan sesuatu yang istilahnya merepotkan. Nah, kami coba tiap hari kita tuh belanja pakai kresek, baik dari satu warung, toko seperti itu. Nah, akhirnya bagaimana cara kita memilah? Coba kita manfaatkan dari warna. Ini menarik ini. Dari warna, misalnya putih, merah, itu adalah sampah organik. Tinggal dimasukin. Nah, nanti yang sampah anorganik itu ada di kresek warna hitam. Mereka nggak beli toh, itu bisa memanfaatkan dari hasil belanja mereka seperti itu. Nah, ini yang kolaborasi nanti mulai dari yang
dari masyarakat, dari rumah tangga, pengangkut ke TPA. Nah, tadi terkait dengan 275 itu, nanti di TPA tinggal memilah saja. Mana yang merah yang putih, kita masukkan dalam wilayah organik. Hitam anorganik. Nah, itu bisa tercapai apabila ini masyarakat mau melakukan hal-hal kecil seperti itu. Tapi program tadi apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat Pak terkait tadi misalkan sampah ini di warna ini, apakah fasilitasnya juga sudah disediakan kah misalkan? Nah, kalau fasilitas kita tidak bisa menyiapkan, dalam arti pemerintah tidak menganggarkan itu. Tapi kami merujuk bahwa mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka miliki. Dari sisi belanja tadi, kreseknya kan toh mereka nggak beli, tinggal hanya memilah saja. Oh ini organik, masukkan di kantong putih atau merah, anorganik di hitam. Kalau sosialisasi kami lakukan mulai dari sekolah, mulai dari kemarin terakhir kita di Car Free Day gitu. Kita mengedukasi masyarakat termasuk dari media massa seperti itu. Nah, ini yang kami coba murah meriah tapi mereka bisa langsung mencerna apa yang akan diminta oleh pemerintah seperti itu. Nah, ini yang mungkin nanti akan kami kembangkan satu-satu mulai dari profil terus dari pemilahan. Dan yang menarik, kami sedang melakukan namanya kolase. Program kolase itu program pendidikan yang memasukkan unsur ke sekolah pendidikan terkait dengan pemilahan sampah. Nah, ini kami bekerja sama dengan PT Chandra Asri, Bank BNI, Bank Sampah dengan Pemkot. Nah, sirkulasi ini yang menarik. Pertama, kita minta teman-teman guru melakukan edukasi. Nah, nanti dari edukasi ke siswalah yang membawa sampah ini ke sekolah. Untuk saat ini 1 bulan 2 kali kita lakukan. Nah, sampah yang dibawa ke sekolah akan ditimbang oleh bank sampah. Bank sampah akan menyetorkan uang hasil timbangan ini ke BNI. BNI yang mendistribusikan kepada siswa. Jadi sirkulasinya jalan gitu. Jadi siswa sudah punya ATM, punya uang sendiri. Dan lebih serunya kan emak-emaknya juga nitip sampah sama anaknya. Nah, itu yang jadi dampaknya itu di rumah tangga ikut seperti itu. Dan kami baru uji coba di 4 sekolah. Insya Allah nanti di bulan depan melalui program PPAM juga kita akan menambah 15 sekolah seperti itu. Dan saya lihat dari sirkulasi keuangan ini mereka hampir bisa udah main jutaan gitu loh. Kalau sekali angkut itu bisa nyampe 800, 900. Tapi dalam tanda petik kita bukan mengejar nilainya, tapi edukasi ke masyarakat kepada siswa ini bahwa Anda bisa menularkan ini ke lingkungan Anda seperti itu. Baik. Itu yang menarik buat Terima kasih. Nah, ini saya mewakili masyarakat Pak, bahwa yang terjadi ini ternyata memang masalahnya tadi kita rangkum masalah di atas dan di bawah. Nah, kadang-kadang masyarakat sebetulnya bukan nggak sadar, tapi masyarakat juga sebetulnya banyak yang sadar juga. Cuman kadang-kadang mungkin mereka bingung. Kalau saya mau membuang sampah setelah saya pilah, kan harus dipilah dulu nih. Kalau misalkan masyarakat sudah disadarkan Pak ya, sehingga akhirnya mereka bisa memilih memilih mana sampah yang mungkin ada nilai jualnya, ada value-nya, mana sampah yang tidak gitu kan. Setelah dipilah, mereka bingung mungkin. Apakah saya langsung buang sendiri ke TPSA? Nah, ngebuangnya kemana tuh Pak? Nah, apakah misalkan di tiap kelurahan, kan di Cilegon itu ada 43 kelurahan, 8 kecamatan. Apakah di setiap kelurahan ini ada? Tapi kan kalau per kelurahan juga jauh ya Pak, masa dari rumah. Nah, adakah pengepul-pengepul yang mungkin sudah dikerjasamakan oleh
Dinas Lingkungan Hidup gitu Pak. Jadi ini ujungnya ada keluhan dari masyarakat. Saya sudah memilah nih, toh pas dibuang di tempat sampah, ya maaf diaduk-aduk lagi sama pemulung, karena ya mereka yang ngambil yang tadi itu yang punya nilai ekonomisnya. Nah kami mengundang kalau di Cilegon itu namanya transporter. Transporter ini yang mengambil sampah-sampah baik dari industri, baik dari lingkungan gitu loh. Jadi mereka bekerja sama dengan RT, RW gitu loh. Nah kami sudah mengundang mereka bahwa Anda punya kewajiban memilah sampah di kendaraan Anda. Seperti itu. Jadi mereka juga tidak mau direpotkan karena mereka juga ngejar waktu. Jadi mereka tinggal, oh ini merah. Jadi di kendaraan itu mereka tinggal memilah aja. Oh hitam, kresek hitam ya digabungin lagi kresek hitam seperti itu. Putih ya putih, merah ya merah digabungin seperti itu. Dan itu langsung ke TPA. Dan di TPA kita juga usahakan nanti ya tadi di mana kantong merah putih, yang mana kantong hitam seperti itu. Sejauh ini transporter yang sudah terlibat berapa banyak Pak? Jumlahnya di Kota Cilegon. Kemarin kita hampir sekitar 40-an transporter yang kita libatnya. Nah ini yang menarik, jadi dengan edukasi itu kami melihat ada beberapa industri yang melakukan pembayaran retribusi dari nilai 40 juta turun 30, turun 20, sekarang hanya 10 juta sebulan. Jadi ada tahapan yang mereka lakukan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Satu sisi memang kita senang, satu sisi kita juga susah. Karena retribusinya turun. Iya betul. Jadi ini yang berbanding ya gitu. DLH nih coba dong ininya retribusi naikin gitu. Terus ada yang gimana nih DLH sampahnya yang masuk ke TPA dikurangin. Kalau dikurangin ininya nggak naik nih dia. Ya menyeimbangkan itu yang ya, kan ada satu sisi orang melihat kita harus meningkatkan retribusi. Dalam arti kalau retribusinya meningkat berarti sampah yang dibuang banyak. Iya betul. Itu. Jadi image-nya itu kalau mengelola sampah jangan berpikir itu ada keuntungan atau pendapatan yang besar dari situ. Seperti itu. Baik Pak, kalau tadi saya tangkap artinya kalau kita bandingkan rasio 275 ton dibandingkan dengan transporter yang hanya 40, mungkin ini bisa jadi bahkan mungkin bisa jadi peluang ekonomi untuk masyarakat untuk jadi transporter kan gitu. Nah, tapi sebelum ke sana saya ingin berbicara juga kepada Dinas Kesehatan. Sebelum kita jauh ke transporter, peluang ekonomi lagi nih Pak. Artinya masyarakat juga memang harus betul-betul sadar dulu agar transporter tidak repot-repot memilah lagi mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah, mana yang hitam. Itu ya. Masyarakat harus sadar. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah ada ukuran di Kota Cilegon ini persentase kesadaran masyarakatnya seperti apa? Oke, baik. Saya sudah catat Pak Kadis. Kalau berbicara angka, Mas, saya dengan teman-teman di LH maupun di PUPR itu ada perbedaan, ada perbedaan angka. Kedua-duanya benar, tidak ada yang salah. Karena masing-masing punya kacamata dan punya kriteria. Kami melakukan pendataan melalui wawancara. Mungkin pada saat wawancara ketika ditanyakan apakah Anda membuang sampah sembarangan, mungkin orang akan berkata tidak. Oh tidak. Oke. Karena malu dong. Iya. Orang akan mencentang tidak, pasti itu. Karena tidak akan ada yang mempermalukan dirinya dengan jawaban itu ya kan. Sehingga angka di kami cukup tinggi Pak, 75,96%. Kesadarannya, perilakunya. Kalau berbicara dari pertanyaan tadi, tapi yang penting ini kan adalah gambaran di lapangan. Nah, pada dasarnya Kang Firdaus, perilaku masyarakat itu akan berdampak pada masyarakatnya. Melalui STBM, kita ingin masyarakat punya perilaku yang baik, khususnya untuk dirinya dan lingkungan rumahnya saja.
Tapi kan walaupun hanya berpikir diri sendiri atau keluarga sendiri, kalau dilakukan oleh setiap rumah kan berarti kan satu lingkungan kan. Iya. Kalau semua lingkungan berarti satu RW. Kalau semua RW berarti kan satu kelurahan. Nah kalau seluruh kelurahan sudah melakukan itu berarti sebenarnya kita 100% perilakunya sudah baik. Ya. Masalahnya adalah kenapa kita masih menemukan sampah-sampah itu. Nah, saya nggak mau komentar itu ya. Artinya kalau tahu mah tahu. Cuman kalau mau sadarnya ini yang saya nggak jamin angkanya Itu gitu dia. loh, Pak. Nah, Betul. buktinya kita masih melihat ceceran sampah di pinggir jalan. Ya. Gitu loh. Tapi apapun itu dari sisi kesehatan kami itu memberikan edukasi. Contoh gini, kalau sampah rumah tangga itu dibuang sembarangan, maka salah satu yang korelasinya besar adalah tingginya penyakit DBD dan diare. Ya. Kalau sampah itu tidak dikelola. Bagaimana DBD kita bisa mengatakan bahwa perilaku dari sampah? Itu langsung terlihat kalau permukiman itu tidak ada sampah berserakan, masyarakatnya memperhatikan lingkungan, maka dengan sendirinya tempat berkembang biak nyamuknya akan berkurang. Otomatis kasusnya juga akan menurun. Walaupun ada kasus-kasus yang agak berbeda, contoh orang tinggal di tempat lingkungan bersih Pak Kadis, tapi karena dia sempat main ke lingkungan yang kurang bersih dan di situ ada nyamuk Aedes, orang itu kena DBD gitu loh. Tapi itu kan dilakukan nanti setelah itu kejadian kita PE ternyata kasusnya bukan dari lingkungan itu gitu. Nah, ini korelasinya kenapa sampah itu berhubungan dengan kesehatan. Saya punya pengalaman menarik Pak Kadis, Kang Firdaus. Lingkungan tempat tinggal saya tinggal di kampung Kang Firdaus. Di kampung mana Pak boleh dikasih tahu? Di Cilegon juga, di Cilegon juga ya, di Kecamatan Purwakarta. Oke, baik. Dulu endemis. Jadi kasus itu cukup tinggi. Lalu kami melakukan edukasi terkait dengan sampah terutamanya itu PSN. Kalau di kesehatan dikenal dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Baik. Beda sama bersih-bersih sebenarnya. Jadi lebih detail gitu ya, karena kita PSN-nya soal sarang nyamuknya. Walaupun secara nyatanya adalah bersih-bersih juga, tapi lebih detail kepada tempat-tempat berkembang biaknya nyamuk. Dari kasus ada yang meninggal Pak Kadis, saya ingat dulu kami betul-betul fokus dengan kader menjalankan program itu, melakukan pemantauan jentik, tidak bosan untuk selalu berkata kepada anak-anak, anak-anak kalau habis minum botol yang minuman anak yang kayak ale-ale Royal Jelly gitu kan, biasanya aqua gelas kan anak-anak masih sambil jalan langsung dilempar, dan itu adalah akan menampung air yang bersih dan itu menjadi tempat berkembang biak. Itu berjalan 1 tahun langsung turun, kasus turun. Bahkan di tahun kedua, ketiga kami berhasil angka bebas jentiknya mencapai 98%. Ketika angka bebas jentik itu tinggi, kasus turun. Artinya perilaku masyarakat akan berdampak pada masyarakat di lingkungan itu sendiri. Nah, inilah peran kami, karena tidak hanya DBD, penyakit-penyakit yang bersumber dari sampah itu bisa diare, bisa juga leptospirosis. Dengan banyaknya sampah akan mengundang banyak tikus. Tikus ini akan meninggalkan air kencingnya, dan itu nanti akan menjadi sumber penyakit. Juga akan ada ISPA kalau sampahnya itu sudah semakin tidak terkelola, juga bisa kolera dan hepatitis A. Nah, itu penyakit-penyakit yang dapat bersumber dari sampah yang tidak dikelola. Untuk itulah melalui STBM ada pilar yang keempat, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga. Memang tujuannya adalah ke situ. Ketika setiap rumah tangga melakukan pengelolaan sampah yang kira-kira bikin bau, nggak dicampur dengan plastik, kira-kira begitu ya Pak Kadis ya, dengan tadi istilahnya memilah tadi. Itu yang sedang kita garap bersama dengan teman-teman dari LH dan juga dari SWMP di tahun ini. Itu yang akan kita lakukan, konsepnya pemicuan sehingga masyarakat itu ternyata
sampah saya sendirilah yang bikin saya sakit. Dan ketika orang sakit kita sadarkan. Iya. Orang ketika sudah masuk rumah sakit, DBD, apalagi harus transfusi, disitulah rasanya ternyata sakit itu mahal. Iya, nggak enak ya Pak ya. Iya. Dan sehat itu murah gitu. Dengan berperilaku sehat, Iya. maka insya Allah akan sehat gitu. Baik. Cuman ini nggak bisa dilakukan oleh 1-2 orang, harus semua. Mhm. Di kampung kita misalnya kita sudah edukasi nih satu RT, ada 50, ada RT yang lain atau warga yang lain yang buang sampah sembarangan di lingkungan kita, ya tetap juga dampaknya akan ke kita. Iya. Maka ini harus menjadi gerakan bersama, kira-kira begitu. Baik Bapak. Artinya tadi Bapak sudah memaparkan sudah ada kolaborasi ya. Iya. Nah, kolaborasinya dari Bapak tadi apa? Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Untuk melakukan untuk pemicuan. melakukan pemicuan. Ya. Kalau dari Bapak sendiri, mungkin ada kolaborasi lain Pak selain itu, selain pemicuan tadi dengan Dinas Kesehatan sendiri? Ya, kami tadi disampaikan oleh Pak Yusnus bahwa kalau mereka tidak bisa melakukan pemilahan, otomatis penyakit akan muncul seperti itu. Jadi kami lebih kepada seperti apa nih untuk memilah sampah yang ada seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi banyak juga yang kita kolaborasikan dengan Dinkes selain hal-hal yang terkait dengan sampah seperti itu. Kalau kita melebar ya terkait dengan sampah medis seperti itu. Ya mungkin dalam arti medis ini, sampah medis juga berdampak sebenarnya kalau dia tidak dikelola dengan yang benar seperti itu. Baik Pak. Kalau arahan khusus Pak, mungkin dari pimpinan kita yang ada di Kota Cilegon, apakah ada untuk LH dan untuk Dinas Kesehatan? Iya. Kalau pimpinan kami kebetulan baru dilantik, jadi dalam 16 program unggulan beliau salah satunya adalah di kebersihan. Nah ini yang menjadi concern kami di LH terkait dengan sampah. Jadi mulai banyak yang kita lakukan perubahan dari pimpinan baru ini terkait misalnya sampah yang ada di jalan protokol. Kebetulan tadi juga barusan ini dicek juga di jalan protokol. Kemarin saya lihat kontennya Pak, kontennya Pak Wali itu di jalan protokol harus bersih dari sampah. Ya seperti itu. Jadi beliau juga sangat konsen terhadap kebersihan, termasuk di TPA seperti itu. Nah kami mudah-mudahan dari target RPJPN, di mana di dalam RPJPN itu bahwa sampah yang terkelola itu di tahun 2045 itu 75%, harus di atas 75%. Nah insya Allah kalau dengan kami dapat bantuan dari Bank Dunia ini, yang tadi sampah 270 ton dikurangi nanti dari SUMP ini program 200 ton, terus program kami juga ada pengolahan sampah sekitar 30 ton. Dan akan kita tingkatkan lagi jadi 65 ton. Sebenarnya target 2045 itu sudah terlewati. Itu pengelolaan. Nah, iya, yang kita kejar ini yang terkait dengan kolaborasi dengan Dinkes adalah pengurangan seperti itu. Karena memang dari target 30% nasional kita baru 3%. Nah, tadi Dari 30% hanya 3%. hanya 3%. Ini melalui bank sampah, program Polase, terus program-program yang kecil yang kami istilahnya itu. Nah, ini sebenarnya boleh dikatakan kedepannya saat ini nanti setelah tahun depan ini jadi, sebenarnya Cilegon ini kuat di hulu, di hilir. Di hilirnya akan selesai. Tapi yang belum selesai itu ada di hulu. Di hulunya. Nah, hulunya siapa? Ya masyarakat. Balik lagi, kalau ini tidak dikelola, ya tadi dampaknya kesehatan. Terus tidak dikelola juga, target kita tidak tercapai, yang 30% gitu. Walaupun di pengelolaan
tercapai, tapi di pengurangan ini yang tidak tercapai. Jadi ini yang menarik nantinya seperti itu. Tapi balik lagi, kalau saya melihat di beberapa literatur dan di beberapa daerah, secanggih apapun metode yang digunakan, faktor pemilah itu yang menjadi kata kuncinya seperti itu. Baik Bapak. Kalau di podcast sebelumnya pendekatan kami lebih ke pendekatan ekonomi. Karena dari sampah jadi berkah, dari sampah bagaimana caranya bisa diolah kemudian menghasilkan efek ekonomi. Kalau hari ini kita bahasa pendekatannya pendekatan kesehatan. Karena ada dinas kesehatan juga. Nah, program unggulan apakah Pak yang dicanangkan oleh dinas kesehatan misalnya? Dari dinas kesehatan kalau berkaitan sama, karena pada dasarnya gini, kan ada program pimpinan kita ya, adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau peningkatan layanan kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Kita tingkatkan, tapi kalau perilaku masyarakat tidak berubah, berperilaku yang mengundang timbulnya penyakit. Artinya kan juga tidak akan menyelesaikan masalah. Maka tetap STBM itu dari Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat itu sudah terbukti dengan konsep STBM itu, ketika perilakunya sehat, derajat kesehatan akan naik. Memang tidak serta-merta, Pak Kadis ya, Kang Firdaus, tidak serta-merta bahwa kalau hari ini kita buang sampah ke tempat sampah, lalu kita nggak kena penyakit. Karena di STBM ini akan terlihat setelah 5 tahun ke sana. 5 tahun ke depan. Gitu. Ketika perilaku masyarakat itu keseluruhannya sudah berubah, itu secara otomatis derajat kesehatannya naik. Lewat apa? Ya mungkin tadi puskesmas orang jadi jarang berobat karena sehat. Nah, tapi kalau perilakunya ini tidak berubah, ya sampah sendiri ada di rumah sendiri gitu kan. Masih mending kalau di rumah sendiri. Kadang nggak mau di rumah sendiri, dibuangnya ke tanah kosong tetangga gitu kan ya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, intinya dengan kita gencar dalam hal konsep itu, konteks pengelolaan sampah itu, kita memberikan edukasi, hanya caranya saja yang berbeda. STBM dilakukan dengan pemicuan, ya tadi yang saya bilang bahwa tujuannya adalah menggali atau memicu timbulnya rasa jijik, rasa sadar, rasa butuh akan kesehatan, lalu berubah perilakunya. Efeknya nanti derajat kesehatannya naik, kira-kira begitu. Baik. Kalau kami pernah mendengar seminarnya dari Bapak Wali kita ya, Pak Wali itu pengen segala sesuatu program itu ada kolaborasi pentahelix Pak ya. Pentahelix ada pemerintah, pengusaha, kemudian masyarakat, akademisi, dan juga masyarakat ya. Mungkin kalau dari sisi masyarakat mungkin akan disentuh, yang akan disentuh adalah kesadaran untuk memilah, kesadaran terhadap kesehatannya. Kemudian kalau dari pengusaha mungkin ada peluangnya loh. Sampah, contoh tadi Pak, yang transporter tadi itu ya Pak ya. Nah, peluang tuh kan? Peluang itu mungkin ya program pentahelix ini mungkin bisa jadi sedikit mengentaskan permasalahan sampah yang ada di Kota Cilegon gitu Pak. Nah, mungkin kalau dari akademisi harus apa Pak kira-kira? Dari akademisi, saran Bapak apa yang harus dilakukan akademisi? Apakah masyarakat belum begitu sadar nih? Nah, disadarkan lewat apakah teorinya, apakah bagaimananya? Jadi saya lihat beberapa case yang saya lakukan, memang ada faktor mungkin ya faktor ini ya, yang faktor hukumnya. Nah ini yang mungkin saya lihat efek jeraknya itu yang nggak ada seperti itu. Efek jerak untuk menghukum yang buang sampah sembarangan. Iya, jadi case yang kami lakukan gitu, ya kita melihat bahwa wilayah ini adalah wilayah yang Anda harus jaga seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau Anda kotor, wilayah Anda kotor, yang terima dampaknya itu berdampak ke Anda sendiri gitu loh. Baik. Tapi yang buang bukan saya gitu loh.
tetangga saya gitu dalam skala kecil ya di rumah atau di komplek. Tapi dalam skala besar antar kabupaten kota seperti yang terjadi di Cilegon seperti itu kan masyarakat jenuh juga. Kami sih sudah memprotek daerah kami, tapi daerah yang lain masuk untuk membuang sampah ke daerah kami. Akhirnya tingkat kesadaran itu ya mereka sendiri yang istilahnya menghukum orang yang membuang sampah di daerah dia seperti itu. Nah, tingkat kesadaran itu memang faktor tadi itu efek jerah itu yang memang menurut analisa saya, pendekatan saya lihat berapa kali case yang kami lakukan itu yang memberi suatu hal yang bisa memberikan perubahan seperti itu. Baik Bapak. Kalau dari segi ekonomi, insya Allah Cilegon sudah berbuat dalam arti sampah yang sudah ada itu punya nilai ekonomisnya sudah banyak seperti itu. Artinya segala sesuatunya harus kita mulai dari diri kita sendiri. Betul. Balik lagi. Baik, mungkin Pak terakhir, apakah yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Kesehatan itu sendiri dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya? Kalau kita bicara jangka menengah, jangka panjang itu kan mungkin sudah ada program gitu Pak ya, program A, B, C, D. Tapi kira-kira apakah langkah konkret atau langkah satsetnya gitu untuk minimal mengurangi sampah yang ada di masyarakat? Dinas Kesehatan dulu. Dinas Kesehatan sekali lagi tidak berbicara tentang infrastruktur terkait penanganan sampah. Itu punya Pak Kadis. Tapi kira-kira apa yang mau dilakukan sama Dinas Kesehatan untuk mengurangi? Yang jelas begini Kang Firdaus. Dinas Kesehatan itu ini sudah menjadi tugas rutin. Merubah perilaku manusia. Lebih ke advokasi berarti ya? Ya, merubah perilaku manusia itu tidak sama dengan halnya merubah perilaku bebek. Benar nggak Pak? Bebek malah lebih gampang merubah perilaku bebek ya Pak ya? Bebek tinggal komandannya aja suruh duluan belok, dia belok semua. Nah gitu. Ya karena memang nggak bisa berhenti hanya kami akan lakukan ini bulan besok. Memang nggak bisa seperti itu ternyata. Makanya kita Kementerian Kesehatan sampai mengeluarkan Permenkes nomor 3 2014 tentang STBM ini. Tujuannya itu karena ini berbicara jangka panjang. Nggak bisa kita katakan hari ini kita lakukan pemicuan, lalu orang serta-merta akan berubah gitu. Baik. Bahkan saya punya pengalaman, tapi tidak dalam pilar sampah. Tidak dalam pilar sampah. Kita karena ngejar kemarin stop BABS. Hari ini kita picu. Hari ini orang berkomitmen. Hari ini orang bertanda tangan. Bertahan 2 bulan. Tidak dilakukan lagi. Tapi kembali setelah 2 bulan ke sana gimana Pak ya, wong sayanya kan harus ada aja alasannya ya. Akhirnya kembali perilaku. Kan waktu itu udah jadi ini berbicara tentang waktu kemarin mah tentang stop BABS. Nah, yang sekarang pilar sampah ini itu juga sama. Maka kita lakukan itu, kegiatan ini menjadi kegiatan yang memang selalu rutin dilakukan, menjadi bagian daripada tupoksinya sanitarian kita di puskesmas Kota Cilegon dalam memberikan edukasi, tapi edukasinya lebih melalui pemicuan tadi konsepnya. Ya. Lebih ke advokasi. Betul. Kalau hanya sosialisasi, orang seneng Pak, diundang datang sosialisasi, diceramain, suruh nonton, lihat layar, pulang dapat makan. Baik. Ya. Tapi kalau pemicuan justru nggak dapat belum makan. tentu yang setelah mengikuti agenda itu pulangnya bahkan mungkin sampah bekas makanannya dibuang ke tempat sampah. Belum tentu ya. Itu ya. Nah, itulah ya yang menjadi bahwa yang saya katakan bahwa merubah perilaku masyarakat nggak bisa dengan 1 kali 2 kali melakukan edukasi dan promosi kesehatan, tapi ini menjadi program rutin. Dinkes itu melakukan promosi kesehatan, penyebaran informasi dan edukasi itu udah dari segala media, Mas. Podcast semacam ini itu semua puskesmas melakukan. Siaran di Mandiri FM juga dilakukan. Langsung turun ke rumah-rumah, ke kampung-kampung juga dilakukan oleh teman-teman sanitarian. Tapi ya itulah memang tugas kita, karena merubah perilaku masyarakat tidak gampang.
Sehingga ini akan menjadi program yang terus dilakukan oleh Berkelanjutan. Dinas Kesehatan berkelanjutan tadi. Karena STBM itu memang harus berkelanjutan. Kuncinya di situ. Ya. Ketika nggak berkelanjutan, maka dia berhenti dan derajat kesehatan akan turun. Gitu. Baik Bapak. Tapi mungkin kalau dari infrastruktur pengelolaan, Mungkin lebih ke action. nah ke sini mungkin yang Karena kalau kami lihat kemarin aja berkaitan dengan apa ya, ASN tidak pada hari tertentu itu pada hari tertentu saja atau seterusnya Pak tidak boleh membawa kendaraan. Itu kan dalam rangka yaitu aksi nyata untuk mengurangi gas emisi gitu kan ya. Nah ini kalau berkenaan dengan sampah, apakah harus dimulai juga dari ASN-nya, gitu kan? Gimana Pak, menurut Bapak? Langkah konkret jangka pendek dan satsetnya gitu. Ya, untuk masyarakat sendiri, memang kami setelah launching ini, sebenarnya tadi efek jerah ya, efek jerah. Tapi masyarakat tuh pasti akan jenuh. Dalam arti gini, kalau tetangganya tadi buang sampah, mereka bersihkan, buang sampah lagi, akhirnya kan efek jenuh itu muncul seperti itu. Dan itu yang jadi concern kami, bahwa kami harus menerima, harus menyelesaikan apabila masyarakat dengan program Prohil ini, masyarakat bisa melaporkan sampah liar. Nah, sampah liar ini yang nanti balik lagi bisa mengurangi penyakit seperti itu. Tapi kami berharap ini dimulai dengan diri kita sendiri. Nah, mungkin hal-hal kecil ini yang perlu diedukasi juga. Mulai dari kalau di kantor ya kertas 1 layar, balik bisa dipakai juga 2 layarnya, seperti hal-hal seperti itu gitu. Kalau kami masih konsen terhadap, karena tadi bicara hulu dan hilir, hulu kami yang perlu kami perkuat seperti itu. Nanti setelah hilirnya sudah selesai, sebenarnya udah selesai sih sampahnya di TPA. Tapi kalau nanti setiap tahun jumlah penduduk naik, sampah otomatis naik. Nah, tetap yang berbicara yang kita selesaikan itu adalah hulu ini seperti itu. Nanti jangka pendek yang tadi dengan melalui, kalau kami tuh kalau sosialisasi kayaknya masuk ya udah selesai. masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi. Mentok Pak ya. Ya, gitu. Akhirnya nanti lari lagi kepada efek jenuh masyarakat seperti itu tiap hari. Jadi berapa case yang tadi saya sampaikan, mereka nggak mau loh, itu loh. Wilayah dia kotor gitu. Akhirnya saling menjaga. Kalau dia saling menjaga, mulai dari lingkungan yang besar, dari kelurahan turun RW, turun RT. Nah, dampak ini yang akan memberikan jangka panjangnya. Tapi sebenarnya hal yang menarik itu 3 tadi Pak Yunus bilang. Saya lihat ada beberapa kota yang di Jepang yang kerjasama dengan kami. Kami lihat mereka aja untuk mereduksi 2 produk itu butuh 4 tahun gitu loh. Dan sosialisasinya bukan seperti sosialisasi kita. Saya lihat seperti itu, bahwa dia harus face to face, tidak melalui RT, hal yang kecil. Tapi benar-benar Anda saya drill, hari ini Anda harus melakukan. Jadi mereka, nah itu yang mungkin ya saya lihat tadi, efek jenuh ini yang harusnya nanti masyarakat akan, oh udah lah, saya punya kewajiban itu gitu loh. Nah itu, dan itu diikat oleh ranah hukum seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak pencerahannya. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada kesimpulan atau harapan yang atau ada mungkin juga ajakan terhadap masyarakat? Bapak silahkan, terhadap masyarakat, ajakan untuk membuang sampah. Tadi balik lagi yang saya sampaikan, secanggih apapun pengelolaan sampah, secanggih apapun, sekuat apapun suatu daerah mengolah sampah, intinya ada di pemilahan. Pemilahan ini dimulailah dari titik yang paling bawah adalah masyarakat, seperti itu. Kalau sudah dimulai dari yang paling bawah, insya Allah
merujuk ke atas itu akan terselesaikan seperti itu. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, bagaimana kita memilah sampah seperti itu. Dan ini efeknya memang tidak bisa kita rasakan saat ini, tapi jangka panjang itu menjadi suatu budaya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Silakan Bapak. Saya, Nggak ada yang disampaikan, giliran saya. ajakan. Saya ngajak aja lah ya. Oke, baik. Ngajak tapi dalam bentuk pantun. Boleh ya? Boleh Pak, boleh ya. banget. Baik, main bola di pinggir sawah. Oke. Cakep. Iya, cakep dong. Main bola di pinggir sawah. Cakep. Bolanya mental ke kebun tomat. Baik, cakep. Ayo kita kelola sampah agar hidup menjadi lebih sehat. Karena sampah itu menjadi media penyebaran penyakit. Dari sampah menjadi ada tumpukan lalat, lalu lalat ini akan terbang ke makanan kita yang sedang terbuka dan ujungnya akan masuk ke mulut kita, menimbulkan penyakit, diare dan lain sebagainya. Sepele dari sampah. Kalau lingkungan bersih, lalat juga nggak ada kan Pak Kadis ya? Nah, maka dari itu kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, edukasi keluarga kita sendiri untuk bisa memilah sampah, memperlakukan sampah sebagaimana mestinya, sehingga ini akan berdampak pada kebersihan di lingkungan kita dan derajat kesehatan juga akan semakin baik. Itu mungkin penutup dari. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas, juga Bapak, terima kasih banyak dari Dinas Kesehatan, Pak Muhammad Yunus. Mungkin memang ke depan harus ada kolaborasi yang tadi kita sampaikan. Pemerintahnya harus apa? Karena ini PR bukan hanya tugasnya pemerintah ya, bukan hanya PR pemerintah, Betul. tapi PR kita bersama. Betul. Pun sebagai masyarakat kita harus melakukan aksi nyata. Itu ya. Kalau mungkin closing statement dari saya adalah pengendalian diri kita terhadap sampah itulah cerminan diri kita. Kalau kita bisa mengelola sampah dengan baik, maka artinya diri kita juga kita baik. Betul. Kalau kita tidak bisa mengelola sampah dengan tidak baik, artinya jawab sendiri. Itu aja Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Baik. Bapak, terima kasih juga. Mungkin kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya, teman-teman.